도도희! Noh Do-kyung kemudian membuka tirai tempat foto itu berada dan mendapati ada dua pasang sejoli sedang berciuman. Namun ia tidak tahu jika itu adalah Do-hee dan Gwon. Setelah Do-kyung pergi, Gwon dan Do-hee pun jadi salah tingkah. Gwon berucap ia melakukannya agar mereka berdua tidak ketahuan dan Do-hee menyetujuinya. Setelah itu, Do-hee pergi ke loker yang didatangi oleh Do-kyung. Sementara Gwon memeriksa fotonya bersama Do-hee yang ternyata tidak sengaja tercetak. Gwon sempat tersenyum dan memegang bibirnya. Ia pun tidak menyangka akan mencium seseorang dan orang itu adalah Do-hee. 들키면 안 되니까. Gwon dan Do-hee memeriksa isi loker yang baru saja dibuka oleh Do-kyung. Namun sayang, isinya kosong. Kira-kira apa yang akan Do-kyung ambil di dalam loker tersebut? Tiba-tiba seorang tunawisma aneh menghampiri mereka berdua. Tunawisma itu bertanya apa yang mereka berdua cari. Mereka bisa tanya kepadanya karena ia tahu segalanya. Tapi Gwon menganggap tunawisma itu sudah kehilangan akal sehatnya dan tidak waras. Sehingga ia memutuskan untuk membawa Do-hee pergi dari sana. 깜빡거리는 지기 마련인데. Gwon heran mengapa kekuatannya tidak berfungsi. Padahal sebelumnya baik-baik saja. Saat mencoba di rumah pun nampaknya semua tidak masalah. Tapi setelah ia pikir-pikir, saat mereka berdua hampir tertabrak oleh penjahat itu, Gwon juga tidak bisa memakai kekuatannya. Dan kemudian tatonya berpindah. Sepertinya ia tidak bisa menggunakan kekuatannya di saat keadaan sedang datang tiba-tiba atau genting. Gwon lalu menyalahkan Do-hee. Ini semua karena Do-hee, makanya ia sampai melakukan hal yang sangat merepotkan seperti ciuman tadi karena kekuatannya tiba-tiba menghilang. Do-hee menampik ia tidak mau dianggap sebagai penyebab Gwon kehilangan kekuatannya. Lagi pula tidak ada yang menyuruh Gwon untuk menciumnya. Dan meskipun ia tadi diam, bukan berarti Do-hee menyukainya. 안 좋았다고? 그럼 넌 좋았어? 커피가 어딨지? Barang-barang Gwon akhirnya datang ke rumah Do-hee. Semua barang itu tertumpuk di rumah Do-hee yang membuat Do-hee begitu kesal dan langsung menyuruh Gwon untuk mengembalikan barang-barang yang tidak penting karena Gwon tidak tinggal sendirian. Lagi pula ini adalah rumah Do-hee. Gwon berucap siapa suruh Do-hee tinggal di rumah yang sempit. Ia tidak akan mengembalikan barang-barangnya karena semua ini barang yang penting. Karena Gwon tidak bisa diajak bekerja sama, maka Do-hee memutuskan untuk mengusir Gwon keluar bersama barang-barangnya. Pak Bok-gyu berkata ini semua karena Gwon begitu egois. Bukan rumah Do-hee yang kecil, melainkan karena Gwon yang begitu tamak. Kemudian Do-hee menelpon Gwon dan menyuruh suaminya itu untuk pulang. Tapi Gwon tidak mau jika barang-barangnya tidak ikut bersamanya. Ia memutuskan untuk kembali ke teater dan melihat Jin Ga-young berlatih saja. Menurut Bok-gyu, semenjak Gwon menikah, Jin Ga-young melarikan diri dari teater karena ia sedang sakit hati. 땀이 난 거잖아. 됐어. 안 돌아오면 그냥 나 취소. Sementara itu, Suk-hun mendapatkan foto-foto lama atau jadul yayasan milik Gwon dan di sana ia menemukan satu foto pria yang mirip sekali dengan Gwon. Ia lalu menghubungi Do-hee untuk membicarakan hal tersebut. Sementara di parkiran apartemen Do-hee, Gwon sebenarnya masih menunggu telepon dari Do-hee lagi dan ia berharap Do-hee membujuknya agar masuk ke dalam rumah. Tapi rupanya Do-hee berhenti menghubungi Gwon. Saat Suk-hun masuk ke dalam rumah Do-hee, ia bertemu dengan Sekretaris Shin. Sekretaris Shin berkata jika hari ini adalah hari kepindahan Gwon dan mereka sedang bersiap-siap. Suk-hun agak kecewa mendengar jika Gwon benar-benar tinggal di rumah Do-hee. Namun mau bagaimana lagi, Gwon dan Do-hee sekarang suami istri. Meskipun sebenarnya Suk-hun tahu ini semua hanya pernikahan palsu. Suk-hun lalu bertanya kepada Do-hee, apa Do-hee mengenal benar-benar siapa Gwon sebenarnya? Apa Do-hee pernah mengorek sesuatu tentang Gwon sebelum mereka berdua memutuskan untuk menikah? Do-hee tahu kemana arah pertanyaan Suk-hun. Ia hanya tersenyum agar Suk-hun tidak curiga siapa sebenarnya Gwon. Suk-hun lalu memperlihatkan foto-foto lama yayasan milik Gwon yang ada foto Gwon di dalamnya. Do-hee lalu tertawa karena menurutnya itu adalah foto kakek buyutnya Gwon. 아, 할아버지랑 똑 닮았네. 정말 그렇게 생각해? 아니 뭐겠어.
Merasa kecurigaannya belum bisa mempengaruhi Dohee, Suk-hoon lalu pergi. Dan di sana ia melihat mobil Gwon terparkir di depan rumahnya Dohee. Ia pun mengajak Gwon untuk minum-minum bersama sembari membicarakan sesuatu. Sambil minum-minum, Suk-hoon lalu bertanya, siapa sebenarnya Gwon? Ia yakin Gwon bukan manusia, melainkan seorang vampir. Gwon terkejut, sudah jelas di mata Suk-hoon, Gwon adalah manusia dan ia tidak suka disamakan dengan seekor nyamuk. Suk-hoon lalu berucap jika saat ini ia sangat mencurigai dan juga membenci Gwon. Mulai sekarang, Suk-hoon akan mengawasi Gwon dan jika ternyata Gwon adalah makhluk yang berbahaya bagi Dohee, maka Suk-hoon tidak akan tinggal diam. Ia akan memberitahukan kepada dunia siapa Gwon sebenarnya dan juga ia akan mengganggu hidup Gwon. Seperti rayap yang menggigiti rumah seseorang sampai rumah itu hancur. Namun menurut Gwon, Suk-hoon tidak perlu mengkhawatirkannya karena ancaman Suk-hoon tidak membuatnya takut. Ia menyuruh Suk-hoon untuk tidak membuang-buang waktu dan tenaganya karena Gwon bagaikan rumah beton yang tidak akan mudah hancur jika dimakan oleh rayap. 수고는 말고 나는 콘크리트 건물이라. Sementara itu, rupanya Jin Gayong pergi keluar dan mabuk sendirian. Ia pun terjatuh di jalanan yang membuat kakinya begitu sakit sehingga ia teringat saat pertama kali ia bertemu dengan Gwon. Waktu kecil, Jin Gayong sering dipukuli oleh ayahnya yang seorang penjudi dan juga pemabuk. Ayahnya pernah membuat kontrak dengan Gwon dan pada saat itu Gwon datang setelah 10 tahun berlalu. Gwon mengakhiri kontraknya dengan ayah Jin Gayong. Kematian ayahnya membuat Jin Gayong yang masih kecil merasa lega. Ia lalu berjanji akan segera menemukan penyelamatnya itu. Dan kali ini saat ia mabuk dan diganggu oleh pria hidung belang, Gwon datang untuk menyelamatkan Jin Gayong. Ia dan Park Bok-gyu terpaksa menjelaskan jika pernikahan Gwon dan Dohee hanya sebatas bisnis saja agar Jin Gayong mau kembali ke teater. 비즈니스 결혼 그런 거지? 응. Berhubung Gwon kembali ke kantor di dalam yayasannya, ia pun menyelesaikan pekerjaannya yang tertunda. Park Bok-gyu bertanya bagaimana rasanya setelah menikah. Dan Gwon berucap rasanya aneh dan juga canggung. Ia juga bercerita kepada Park Bok-gyu jika kekuatannya kadang tidak stabil saat bersama dengan Dohee. Dan hal tersebut bukan yang pertama kalinya terjadi. Lalu, Gwon juga bercerita perihal mimpi saat ia menjadi manusia. Park Bok-gyu berkata, apa mungkin Gwon akan berubah menjadi seorang manusia? Makanya kekuatannya mulai menghilang dan ingatan Gwon saat menjadi manusia pun kembali. Gwon harus benar-benar menjaga dirinya dan kembali lagi menjadi demon seutuhnya. Ia berjanji kepada Park Bok-gyu jika tatonya kembali, kehidupan mereka serta perasaannya kepada Dohee akan kembali seperti sedia kala. 모든 게 다 Malam itu, Suk-hoon melewati yayasan milik Gwon. Ia masih mencurigai siapa sebenarnya Gwon. Lalu setelah ia pergi, ada seorang pria muncul di dalam kantornya Gwon. Ia menyelinap masuk dan rupanya ia adalah penjahat bertopeng yang ingin menaruh alat perekam untuk mengetahui rencana Gwon. Lalu, ia melihat sebuah buku yang bersinar dan kemudian ia mencurinya. Sementara itu, diam-diam Gwon kembali pulang ke rumah. Ia kira Dohee sudah tidur, namun sebenarnya Dohee tidak tidur dan masih menunggu Gwon. Gwon tersenyum karena mengira Dohee mencemaskannya. Malam ini, Gwon tidak ingin tidur sendirian, ia ingin mengisi dayanya. Jadi, pada malam itu, Dohee dan Gwon tidur di ranjang yang sama sambil berpegangan tangan. Dohee dan Gwon sama-sama canggung sampai-sampai Dohee bilang ia tidak bisa tidur. Namun, beberapa menit kemudian, mereka berdua bisa tidur dengan pulasnya. Pagi harinya, Gwon memperhatikan wajahnya Dohee. Ia bingung dengan perasaannya kepada Dohee, apalagi setelah ia mencium Dohee. Dohee lalu terbangun dan mereka pun saling pandang. Sampai kemudian sekretaris Shin menelpon Dohee dan memberitahukan ada satu masalah. 신비서님, 대표님,
큰일 났습니다. Ternyata Noh Soo-an dan Noh Suk-min menyewa seorang konten kreator untuk membuat video tentang Dohee agar netizen merasa sosok Dodohee adalah orang yang kejam, rakus yang mau harta Nyonya Ju hingga membunuhnya. Para netizen berbondong-bondong mempercayai kata-kata konten kreator itu, padahal tidak ada bukti apa-apa. Banyak yang berspekulasi jika surat wasiat telah dirubah dan jasad Nyonya Ju dikremasi untuk menghilangkan bukti. Nama Dohee pun trending sebagai putri kecil Mirai Group yang membunuh demi warisan. Tim Dohee pun mencari cara dan menuntut semua siaran. Namun, mereka tidak bisa mencegah berita palsu yang kini sudah tersebar di masyarakat. Keinginan Noh Soo-an dan Noh Suk-min adalah membuat nama Dohee hancur dan ia akan ditolak mentah-mentah oleh para direksi dan gagal menjadi CEO di Mirai Group karena telah mengganggu citra perusahaan. Gwon mencoba untuk mendatangi si penyebar rumor dan membujuknya. Namun, Suk-hun menolak. Tapi, Dohee menerima usulan dari Gwon dan mereka pun langsung pergi ke sana. Suk-hun yang baru saja keluar ruangan Dohee merasa heran bagaimana bisa Dohee dan Gwon tiba-tiba sudah menghilang. Dohee lalu datang ke hadapan Noh Suk-min yang saat itu sedang berlatih menembak. Ia tahu cepat atau lambat Dohee akan datang kepadanya. Menurut Noh Suk-min, ia sulit menutupi kebenaran yang memang ia buat-buat dan menurutnya Dohee memang pantas mendapatkannya. Dohee lalu berkata, Nyonya Ju pernah bilang jika ia melahirkan seorang anak iblis yang membunuh orang tuanya Dohee. Dohee bertanya, apa Noh Suk-min sengaja menabrak kedua orang tuanya? Noh Suk-min lantas mengarahkan senjatanya ke arah Dohee. Dohee pun tidak bergeming dan pergi dari sana. Lalu tiba-tiba Noh Suk-min menembak dari belakang. Meskipun ia hanya berniat untuk menakut-nakuti Dohee, ia berkata kepada Dohee jika Dohee harus berhati-hati, jika tidak nasibnya akan sama seperti orang tua Dohee yang pernah ia tabrak. 비겁하네요. Lalu kemudian Dohee mendatangi konten kreator penyebar hoaks tersebut. Mereka mematikan siaran orang itu dan menanyakan siapa yang telah membayarnya untuk menjelek-jelekan Dohee. Sebenarnya pria itu tidak tahu siapa yang membayarnya karena ia dibayar memakai Bitcoin. Dohee bersedia memberikan uang yang lebih banyak asal orang itu mau melakukan sesuatu untuknya. Pria itu lalu dibawa ke sebuah berangkas bank Korea dan semua uang yang ia duduki akan menjadi milik pria itu. Pria itu langsung kegirangan. Kini, selain banyak uang, pria itu akan menjadi lebih populer dari sebelumnya. Yaitu, besok pagi kepolisian akan menangkap pria tersebut sebagai pencuri yang masuk ke dalam berangkas sebuah bank. 시키는 대로 다 하겠습니다. Lalu, Gwon mendapatkan telepon dari Pak Bokyu jika buku Demon telah menghilang. Gwon pun langsung tiba ke kantornya dan mencari buku tersebut dengan kekuatannya. Namun memang benar, buku panduan Demon itu menghilang. Dohee mencoba membantu, namun tidak ada hasilnya. Di sana mereka berbincang perihal isi buku pedoman demon tersebut, di mana pemilik buku itu adalah seorang demon atau iblis bernama Gwon. Perbincangan mereka terekam jelas oleh penjahat tersebut, di mana akhirnya ia tahu siapa Gwon sebenarnya. Ia pun membaca buku panduan demon itu. Di sana tertulis seorang demon tidak boleh mencampuri urusan Tuhan, seperti membunuh manusia yang masih hidup atau membangkitkan orang yang telah mati. Karena jika demon melakukannya, maka demon akan musnah. CCTV 돌려봐. 분실 아니면 저희 또겠지. Sayangnya hari itu adalah hari gladi resik sehingga mereka harus mengabaikan buku demon yang tiba-tiba menghilang dan harus melihat penampilan Jin Gayong. Saat mau berlatih, Jin Gayong melihat Dohee juga ada di sana. Ia tidak masalah karena menurutnya pernikahan Gwon dan Dohee hanyalah bisnis semata. Saat menampilkan tarian pedangnya, Gwon teringat dengan wanita yang ada di dalam mimpinya. Apakah itu alasan mengapa Gwon membuat yayasan ini dan mengadakan teater di tempat ini? Hanya untuk mengingat kembali ingatannya saat Gwon menjadi manusia. Malam itu, saat Gwon ingin mengantar Dohee pulang, tiba-tiba segerombolan preman-preman yang dulu menyerang mereka datang lagi. Namun kali ini mereka tidak akan menyerang. Mereka semua berlutut untuk meminta Gwon menjadi bos mereka. Gwon pun langsung setuju, tapi untuk hari ini, para preman yang menjadi anak buahnya itu tidak boleh mengikutinya. 진짜 따라오지 말라. Setelah mengantar Dohee pulang ke rumah, Gwon
harus segera kembali ke yayasan teater karena acara gladi resik belum selesai. Do-hee mulai terbiasa untuk bertanya kapan Gu-won pulang ke rumah. Gu-won berjanji setelah acara selesai, Gu-won akan langsung pulang ke rumah. Mereka berdua mulai terbiasa untuk saling memperdulikan satu sama lain. Saat menunggu Gu-won pulang, Do-hee menyediakan banyak cake untuk Gu-won. Lalu ia mendengar bunyi bel di rumahnya dan di sana ternyata ada detektif dari kepolisian yang ingin menangkap Do-hee dengan tuduhan pembunuhan Nyonya Ju. Dengan cepat, Suk-hoon datang ke kantor polisi untuk menemani Do-hee. Padahal tidak ada bukti, namun anehnya Noh Suk-min mampu meyakinkan kepolisian jika Do-hee sudah membunuh ibu mereka. 도도희 대표를 살인 혐의로 긴급 체포했습니다. Sebenarnya, yang Noh Suk-min inginkan adalah berita penangkapan Do-hee sebagai tersangka agar ia disudutkan oleh pihak media. Sehingga mereka dapat membuat alasan agar Do-hee tidak bisa dicalonkan sebagai kandidat CEO Mirai Group. Do-hee harus segera memikirkan rencana yang lain. Sementara itu, penjahat itu memberitahukan tentang Gu-won dan buku demon itu kepada rekannya yang masih belum kita ketahui. Rekannya itu lalu menyuruh pria bertopeng ini untuk menghabisi Gu-won karena tanpa Do-hee, Gu-won tidak bisa apa-apa. Dan jika penjahat bertopeng berhasil membunuh seorang demon sesuai petunjuk di buku demon, maka ia bisa berubah menjadi demon. Lalu kemudian, Gu-won mendapatkan kabar jika Do-hee ditangkap oleh polisi. Ia pun bergegas menuju kantor polisi, namun saat di luar, ia malah ditusuk oleh penjahat bertopeng itu. Gu-won yang tidak memiliki kekuatan pun ambruk ke tanah. Gu-won tidak bisa menahan serangan dari penjahat itu. Dan di dalam pikirannya sekarang hanyalah istrinya Do-hee. Apakah Do-hee baik-baik saja? 도도희.